Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 245. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Debu beterbangan. Kecepatan lusinan mobil ini sangat cepat, dan Aditya dan yang lainnya mendekat dalam sekejap mata. Aditya dan Dilan tertegun sejenak, tidak tahu siapa orang-orang ini. Segera, 40 atau 50 orang keluar dari selusin mobil, masing-masing memegang tongkat pendek, dan di bawah komando seorang pria berusia 30-an. Mereka dengan cepat mengepung Aditya dan yang lainnya. Tongkat pendek di tangan orang-orang ini, Aditya tampak sangat akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Pria terkemuka berusia 30-an mengenakan setelan tunik gaya Cina dan terlihat cukup keren, berjalan dengan ekspresi tegas. Di samping orang ini adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Sekilas Aditya mengenali bahwa pria parubaya itu adalah Charlie. Meski situasi saat ini tidak baik, setelah Aditya melihat Charlie masih sangat bersemangat untuk istrinya Farah, Aditya benar-benar patah hati. Dan sekarang dia akhirnya melihat Charlie tua ini. Hehe, Aditya, kamu benar-benar berani datang ke sini. Charlie bertepuk tangan dan berjalan menuju Aditya dengan senyum kejam di wajahnya. Ekspresinya sangat sombong. Aditya bertanya-tanya, di mana Charlie menemukan begitu banyak bantuan. Dilan hanya membawa lebih dari 20 orang. Tapi sekarang Charlie telah membawa 40-50 orang. Dan jumlahnya jauh lebih banyak. Charlie, kamu akhirnya muncul. Aditya memandang Charlie dengan dingin, berharap dia bisa segera membunuh orang ini. Jadi apa yang dapat kamu lakukan jika aku muncul? Aditya, tidak heran kamu begitu sombong. Ternyata Dilan, bos kota Manado, mendukungmu. Charlie menyeringai, menatap Aditya dengan marah. Kamu tidak buruk. Aku telah merekrut begitu banyak orang untuk memberimu keberanian. Charlie, berhenti berdebat. Sembuhkan wajah istriku, dan aku bisa membiarkanmu dan putramu pergi, kata Aditya kepada Charlie. Faktanya, Aditya telah membuat konsesi terbesar untuk mengembalikan wajah Farah ke keadaan semula. Dia lebih suka membiarkan Charlie dan putranya pergi, selama Charlie mengetahui sesuatu. Sembuhkan wajah Farah, tapi Aditya salah. Pada saat ini, Charlie digelembungkan dengan 40 atau 50 orang bersamanya saat ini. Bagaimana mungkin Charlie takut pada Aditya? Hehe, kamu benar-benar berani memikirkannya. Aditya, kamu bahkan tidak melihat orang-orangku. Dengan pertempuran hari ini, bisakah kamu dan orang-orang yang kamu bawa kembali ke kota Manado? Charlie sangat bersemangat, tersenyum dengan ketakutan. Dia menantang Aditya. Tuan Aditya, salahkan saya. Saya ceroboh. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak dari mereka. Saya seharusnya membawa lebih banyak orang ke sini. Dilan mengerutkan kening dan berbisik kepada Aditya. Jangan bicara tentang itu. Aku tidak berharap Charlie memiliki dua hal ini. Aditya berkata kepada Dilan. Dia benar-benar tidak berharap Charlie menemukan begitu banyak orang. Pada saat ini, Dilan diam-diam mengirim pesan ke Rinal, memintanya untuk segera memanggil orang dan bergegas ke pabrik batu bata ini. Apakah berguna untuk bergumam? Hehe, biarkan anakku segera pergi, dan aku bisa membiarkan kalian semua mati dengan bahagia. Charlie sambil tersenyum kecut. Aditya juga kesal dengan Charlie. Melihat lelaki tua itu menyebut putranya, Aditya mengulurkan tangan besarnya dan menarik Yanto lebih dekat. Aku paling benci diancam dalam hidupku. Charlie, bukankah kamu punya banyak orang? Aku akan membiarkanmu melihat apakah kamu takut padaku. Setelah Aditya selesai berbicara, dia menendang Yanto ke tanah, dan kemudian tongkat di tangannya terayun. Ayah selamatkan aku. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Yanto berteriak keras, berguling-guling di tanah dengan kepala di lengannya.
Tulang rusuknya dihancurkan oleh Aditya dalam sekejap mata. Charlie sangat marah hingga matanya menjadi gelap dan dia hampir kehilangan nafas. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Aditya berani memukuli Yanto dengan kasar di depannya dalam situasi ini. Kamu gila. Apakah Aditya sudah gila? Bukannya dia memohon belas kasihan. Kepala Charlie pusing. Dan dia mengutuk dengan marah. Kamu yang bernama Aditya. Kamu benar-benar tidak berhenti. Aditya tidak berminat untuk memperhatikan Charlie. Dan terus melambaikan tongkat di tangannya. Yanto sangat bersemangat sehingga dia pingsan sepenuhnya. Charlie tidak berani marah lagi. Dia menyadari bahwa Aditya benar-benar ganas. Dia sama sekali tidak percaya pada kejahatan. Melihat putranya akan dipukuli sampai mati. Jika dia bergegas menyelamatkannya dengan gegabah. Dengan temperamen Aditya, dia pasti memukul kepala Yanto dengan tongkat. Dan menghancurkan kepala Yanto. Charlie mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jadi dia tidak berani bertindak sembarangan. Matanya merah karena cemas. Aditya, jangan pukul anakku. Mari kita bicarakan. Charlie menahan napas dan berdiskusi dengan Aditya dengan keras. Aditya baru saja berhenti, melihat Charlie dengan dingin. Dia berkata, apakah kamu mau bicara? Mau bicara? Ya, mau bicara. Katakan padaku, apakah kamu membiarkan anakku pergi setelah aku menyembuhkan wajah istrimu? Charlie berkata kepada Aditya dengan enggan. Ya, tapi kamu harus ikut denganku. Setelah wajah istriku sembuh, kamu harus berada di depan mataku selama kurang lebih 1 tahun. Apakah kamu setuju? Aditya bertanya pada Charlie. Kali ini, Aditya belajar banyak dari kesalahannya. Bagaimana jika Charlie menipu Farah lagi? Aditya harus waspada terhadapnya. Alis Charlie berkerut, dan sangat sulit baginya untuk menerima kondisi yang diajukan oleh Aditya. Dari sudut pandang Charlie, mengikuti Aditya ke kota Manado seperti menjebak dirinya sendiri. Apakah masih ada cara baginya untuk bertahan hidup? Dia sudah tahu bahwa Aditya sangat baik di kota Manado. Dan Dylan, bos kota Manado, sangat mendengarkan Aditya. Jangan bercanda. Aku akan pergi ke kota Manado bersamamu untuk merawat wajah istrimu. Itu tidak mungkin. Aku bisa menyiapkan obat untukmu. Dan menukarnya dengan putraku. Charlie mulai menawar dengan Aditya. Aditya tidak repot-repot membuang kata-kata dengan orang ini. Jadi dia mengayunkan tongkatnya. Dan menamparkan lengan Yanto yang tidak sadarkan diri dengan keras. Klik, lengan Yanto patah. Dan dia terbangun dari rasa sakit. Berteriak tanpa henti. Tanya lagi, apakah kamu setuju? Aditya bertanya, menunjuk ke arah Charlie. Sialan, apakah kamu tahu siapa yang saya bawa? Apakah kamu benar-benar ingin mati? Ini geng Naldi, Black Van Hall kepala aula cabang. Pernahkah Anda mendengar tentang direktur aula utama mereka Wandes? Charlie tampak galak, dan mulai menggunakan geng aula kipas hitam untuk menekan Aditya. Benar. Pria berjas di sebelah Charlie adalah geng Naldi, kepala cabang kipas hitam. Anggota cabang ini selalu aktif di provinsi tetangga, dan alasan mengapa Charlie dapat menemukan orang-orang dari aula hitam untuk membantu justru karena kontribusi Melanie. Melanie dan Wandes, direktur kipas hitam, adalah teman lama. Popularitas Wandes di wilayah ibu kota juga bergantung pada Melanie. Setelah Charlie merusak wajah Farah, dia segera meminta bantuan Melanie, dan Melanie meminta Wandes untuk menugaskan anggota cabang yang paling dekat dengan kota Manado untuk membantu Charlie. Itu sebabnya geng Wandes, kepala aula cabang, diperintahkan untuk memimpin 40 atau 50 orang untuk membantu Charlie menangani Aditya. Tentu saja, Aditya sama sekali tidak mengetahui semua ini, tapi Aditya sedang tidak mood untuk mengetahuinya. Dia selalu melakukan hal seperti ini. Dia tidak pernah diancam oleh orang lain, dan dia melakukannya sampai lawannya meyakinkannya. Melihat Charlie menggunakan nama geng Wandes untuk menakut-nakutinya, Aditya menjadi semakin marah. Pamannya, 40 atau 50 orang yang telah berdebat sejak lama semuanya adalah anggota Wandes geng cabang Black Van Hall. Belum lagi gerombolan ini, bahkan direktur aula utama, Wandes, saya, Aditya, belum dibersihkan. Aditya mendengus dingin di dalam hatinya, dan berkata kepada Charlie, apakah gang Wandes Black Van Hall itu luar biasa?
Apakah kamu pikir kamu sedang bersandar pada pohon besar? Charlie tertegun. Dia pikir Aditya benar-benar gila. Dia berani membenci organisasi yang kuat seperti Gang Black Van Hall. Klik. Ah, bocah Yanto itu sengsara. Lengannya yang lain dipatahkan oleh Aditya. Sakitnya sangat menyakitkan sehingga dia berguling-guling di lantai. Jika kamu tidak setuju, kaki anakmu akan patah. Dan kamu, aku akan merontokkan semua gigimu, kata Aditya kepada Charlie kata demi kata dengan wajah muram. Charlie menjadi semakin marah. Putranya dianiaya oleh Aditya seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak terburu-buru? Tuan Wandes, bunuh Aditya dengan cepat. Charlie berteriak dengan panik pada geng Wandes. Kamu tidak menginginkan putramu lagi. Geng Wandes mengingatkan Charlie. Lagi pula, Yanto ada di tangan Aditya. Dan dia akan mati kapan saja. Tidak, tidak, tidak. Aku ingin Aditya mati, teriak Charlie dengan kutukan. Terlihat lepas kendali. Geng Wandes tidak mengatakan banyak kata-kata kasar. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada bawahannya untuk berurusan dengan Aditya. Dan kemudian dia bergegas ke Aditya terlebih dahulu. Aditya sudah lama melihat wajah geng Wandes dengan jelas. Dia sedikit mencibir. Dia sudah ingat siapa geng Wandes itu. Geng Wandes, apakah kamu ingin melakukan sesuatu padaku? Bagaimana bisa ada sampah sepertimu di dunia ini? Aditya berkata dengan dingin kepada geng Wandes yang ada di depannya. Geng Wandes terkejut ketika mendengar ini, dan memandang Aditya dengan hati-hati, dan merasa wajahnya tidak asing. Bersambung.